Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ketemu lagi saya di audit 2 ya, pengauditan 2. Nah, kali ini kita akan bahas audit utang jangka panjang. Oke. Biasanya perusahaan itu ya, selain dia punya utang jangka pendek itu biasanya atas transaksi harian ya. Nah, ini juga ada utang jangka panjangnya. Nah, bagaimana kita akan memeriksa utang jangka panjangnya? Nah, kita pahami dulu ya bahwa step-step audit. Yang pertama kita akan memahami karakteristik utang jangka panjang, muncul atas transaksi apa, kemudian dokumen yang dibutuhkan di utang jangka panjang itu apa saja gitu ya. Setelah memahami karakteristik, kemudian kita akan memahami struktur pengendalian internalnya, mengujinya, kemudian melakukan pengujian substantif. Jadi step ini harus kita lalui di pemeriksaan setiap siklus gitu ya. Nah, kita pahami dulu apa karakteristik dari utang jangka panjang itu. Nah, berbeda dengan utang jangka pendek ya. Jadi utang jangka panjang ini adalah hutang perusahaan kepada pihak ketiga yang harus dilunasi dalam jangka waktu lebih dari 1 tahun. Jadi utang lebih dari 1 tahun itu masuk ke hutang jangka panjang. Contohnya apa? Nah, ada long term loans. Ini kredit investasi. Biasanya pinjaman kepada perbankan atau lembaga keuangan lainnya yang boleh digunakan untuk membeli aktiva atau aset tetap ya, aset tetap gitu ya. Kemudian ada hutang obligasi. Ya, memang surat dikeluarkan untuk hutang gitu ya. Kemudian wesel bayar, ini janji membayar kepada si A, si B dalam jangka waktu lebih dari 1 tahun. Kemudian ada juga utang kepada pemegang saham atau kepada perusahaan induk kan? Atau ke perusahaan afiliasi. Jadi hutang kepada pemegang saham tapi tidak masuk dalam komponen struktur saham, tapi atas nama perorangan, masuk dalam pemegang. Kemudian kepada perusahaan induk, nah ini dari induk ke cabang, atau perusahaan afiliasi partner. Kemudian ada juga hutang leasing. Hutang leasing ini muncul biasanya untuk pembelian aktiva tetap, jangkanya lebih dari 1 tahun, mereka akan leasingkan itu gitu. Biasanya ada yang menyertainya, yaitu hutang sewa guna usaha gitu ya. Nah, di hutang jangka panjang ini apa bedanya sebenarnya dengan hutang jangka pendek? Kita lihat bahwa hutang jangka pendek ini ya tentunya berbeda dengan jangka panjang. Kalau jangka pendek ini kurang dari 1 tahun, kemudian hutang jangka panjang itu lebih dari 1 tahun. Nah, bagaimana Pak kalau utang jangka panjang itu sudah jatuh tempo mendekati dan kurang dari 1 tahun gitu kan. Nah, secara pemeriksaan di audit ya, berarti kita harus pisahkan mana hutang jangka panjang yang sudah jatuh tempo kita alihkan menjadi hutang jangka pendek. Kemudian kalau di jangka pendek biasanya hutang itu muncul atas transaksi pembelian barang dan jasa, kegiatan rutinitas atau operasional gitu. Nah, sedangkan di hutang jangka panjang ini atas transaksi perolehan barang modal atau uang. Kemudian di hutang jangka pendek ini basicnya adalah kredit kepercayaan. Tanpa ada jaminan mereka percaya karena ya biasanya menjadi pelanggan tetap gitu ya, pelanggan loyal. Sehingga muncul kita beli, kemudian kredit ya, diperbolehkan untuk utang. Tapi biasanya jangkanya hanya beberapa bulan ya. Itu biasanya buktinya faktur misalkan. Nah, sedangkan di hutang jangka panjang ini dengan perjanjian karena jangkanya lebih dari 1 tahun. Ada tanda tangan di atas materai perjanjian. Kemudian hutang jangka pendek ini tidak menggunakan jaminan ya. Sedangkan jangka panjang menggunakan jaminan. Apa jaminannya? Bisa mungkin ya sertifikat atau yang lain sebagainya. Kemudian tidak selalu atau jarang memakai bunga.
di hutang jangka pendek justru biasanya bukan bunga yang disertakan, tapi potongan pembelian, diskon, ketika dari janji bayarnya itu kurang bayarnya lebih atau kurang dari janji bayar. Misalkan janji bayarnya 3 bulan, sebelum 3 bulan sudah dibayar, atau 30 hari misalkan ya, kalau transaksi jual beli biasanya 30 hari ya. Maksimal 30 hari pembayaran, kurang dari 30 hari dapat potongan sekian persen gitu. Nah, sedangkan hutang jangka panjang justru dia memakai bunga. Dia akan bayar bunga karena ya jangkanya angsurannya panjang. Kemudian jumlah liabilities tidak material. Hutang jangka pendek muncul angka hutang di posisi neraca itu tidak material. Ya, karena biasa transaksi operasional. Sedangkan hutang jangka panjang liabilitiesnya material karena biasanya pembeliannya untuk aktiva tetap. Apakah itu kendaraan, apakah itu mesin, apakah itu gedung atau tanah dan lain sebagainya. Gitu ya. Nah, berarti kita harus paham dulu. Di setiap transaksi atau jenis hutang itu, hutang jangka panjang terutama ya. Nah, dokumen apa saja yang menyertainya, kemudian fungsi apa saja yang harus kita pahami. Ya, nanti setiap jenis hutang jangka panjang pasti ada dokumennya. Apakah itu bukti kepemilikan aplikasi atau ini ya, surat perjanjiannya apalah. Nah, biasanya dengan pihak ketiga mereka akan pegang itu dan kita akan buktikan bagaimana tujuan audit itu. Kita akan buktikan asersi-asersi yang muncul atas siklus hutang jangka panjang. Nah, tujuannya apa? Kita lihat bahwa asersi yang pertama di hutang jangka panjang ini kita harus mampu membuktikan keberadaan dan keterjadiannya. Jadi saldo akun yang disajikan di laporan keuangan, posisinya di neraca, ada atau tidak sih akun itu atau jumlah itu terjadi benar terjadi atau tidak kan gitu. Kemudian bagaimana kelengkapannya? Kalau itu hutang berarti apakah benar itu kewajiban perusahaan? Kemudian kalau itu disajikan sejumlah itu, apakah benar penilaiannya dan alokasinya? Kemudian disajikan dan diungkapkan sesuai dengan pernyataan standar akuntansi atau tidak. Nah, nanti ketemu saldo akun sesungguhnya ketika ada misalkan revisi atau penyesuaian atas temuan audit gitu ya. Nah, tujuan dari pengujian substantif ya, karena membuktikan dari asersi manajemen ini, yang pertama kita akan memperoleh keyakinan tentang keandalan catatan akuntansi yang bersangkutan dengan utang jangka panjang. Keandalan catatan akuntansi berarti kita harus menelusuri ulang bukti-bukti adanya atau munculnya utang jangka panjang ini apa buktinya. Berarti ada bukti transaksi, mungkin surat perjanjian, tanda tangan gitu ya. Nah, harus kita minta fotokopiannya. Kita telusur, kita lihat pernyataan yang tertera di surat itu seperti apa, bagaimana, jumlahnya berapa, otorisasi atas nama siapa, kan ini. Apakah benar punya perusahaan atau enggak, kan itu. Nah, kemudian yang kedua, membuktikan keberadaan utang jangka panjang dan keterjadian transaksi yang berkaitan dengan UJP. Ini sama ya. Jadi kita akan melihat keberadaannya. Tentunya kita lihat dari bukti transaksi itu, kemudian kita telusur. Apakah dalam perjalanan mulai dari bukti itu muncul sampai dengan pelaporan itu ada penyelesaian atau belum. Misalkan kalau leasing ya, muncul awalnya berapa, kemudian sudah berjalan berapa bulan, berapa tahun, kemudian sisanya tinggal berapa. Nah, berarti keberadaannya ada atau tidak kan itu. Kita lihat dari bukti transaksi itu sampai dengan perjalanannya. Nah, kemudian yang ketiga, kita akan membuktikan kelengkapan transaksinya. Apakah utang jangka panjang itu
dicatat dalam akuntansi lengkap pencatatannya dan saldo yang disajikan itu benar. Nah, berarti kita lihat ya, mulai dari bukti transaksi tadi, penjurnalannya, kemudian muncul sampai di posting buku besarnya, sampai ke laporan keuangannya, ya, disajikan benar atau tidak, kan itu. Berarti kita menelusur ulang. Nah, kemudian yang keempat adalah membuktikan kewajiban klien atas utang jangka panjang yang dicantumkan dalam neraca. Apakah benar asersi kewajiban itu muncul? Apakah benar utang jangka panjang itu milik perusahaan? Ya, biasanya kita akan lakukan prosedur konfirmasi. Konfirmasi, kita sampaikan surat konfirmasi kepada pihak yang mempunyai hak untuk kewajiban atau bayar atas klien kita. Nah, dari bukti jawaban konfirmasi itu bisa kita telusur. Kita cek ulang apakah benar nominalnya, kan gitu. Nah, yang kelima itu adalah membuktikan kewajaran penyajian dan pengungkapan UJP di neraca. Ya, jadi apakah utang jangka panjang itu diklasifikasikan sesuai dan benar? Ya, tadi mana utang jangka panjang yang harusnya sudah masuk ke utang jangka pendek karena sudah jatuh tempo kurang dari 1 tahun, kemudian mana yang masih dalam klasifikasi utang jangka panjang. Nah, ini harus kita klasifikasikan, kita ungkapkan dengan benar, gitu ya. Nah, biasanya di utang leasing gitu ya, itu bisa terjadi, dan itu harus kita hitung mana kewajiban jangka pendek, mana masuk ke kewajiban jangka panjangnya. Jadi seperti itu. Jadi step by step pengujian di utang jangka panjang, mulai dari memahami karakteristik ya, kemudian kita harus paham juga standar akuntansinya, kemudian kita paham juga kebijakan akuntansi di perusahaannya ya, kemudian kita telusur, lakukan pengujian terhadap SPI-nya, struktur pengendalian internalnya, baik, sedang, atau buruk ya. Ketika SPI-nya baik, kemungkinan resiko salah saji dan resiko kecurangan juga kecil gitu ya. Kemudian kita lakukan pengujian substantif. Seperti itu. Baik, terima kasih. Kita lanjut di pertemuan berikutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.